Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu meminta salah satu untuk memimpin doa. Ketua kelas, saya persilakan. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dulu kita meminta kepada Tuhan untuk kita berdoa. Kita berdoa. Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas pernyataan-Mu yang terhingga. Karena Engkau sudah boleh menjaga kami, membawa kami sampai pada saat ini. Pada awal bulan yang ini ya Bapa, kami mulai pelajaran. Mari Engkau berkati kami, apapun yang menjadi permintaan kami, permohonan kami, Engkau berkati. Segala kekurangan, kelebihan kami, Engkau memberkati semuanya. Bapa yang tak pernah meninggalkan kami, apapun segala permintaan kami, Bapa yang selalu memberkatinya. Juga untuk sebelum kami mulai pelajaran pada saat ini ya Bapa, Engkau memberkati kami, bukakan hati kami, pikiran kami, agar apapun yang kami dengar sebentar, boleh sesuai dengan selera dan kehendak-Mu ya Bapa. Dengan segala doa singkat ini ya Bapa, yang belum sempurna Engkau sempurnakan, karena tak semua yang kami minta, Bapa sudah mengetahui semuanya, Allah yang kekal abadi selamanya, dari hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Yang pertama, Ayu Sulastri. Hadir, Bu. Adriana. Hadir, Bu. Herlina. Hadir, Bu. Ermita Ledi. Hadir, Bu. Mardiana. Hadir, Bu. Alpa. Ya, Bu. Ance. Hadir, Bu. Yulensi. Sakit. Neni Rambuninggu. Hadir, Bu. Wiwin. Apa? Hilda. Apa? Oke, baik. Berarti yang tidak hadir hari ini ada 4 orang ya. Ya, Bu. Tolong nanti ketua kelas yang sakit ini, yang tidak hadir hari ini, tulis nama-namanya ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, Ibu akan menanyakan kalian. Di sini siapa yang suka berolahraga? Saya, Bu. Saya, Bu. Semua, Bu. Semua ya. Ya, Nah, Bu. olahraga apa yang kalian suka? Push up. Push up. Lari Ada pagi. lagi lari pagi. Futsal. Futsal. Ya, semuanya ya. Ya, Nah, Bu. di saat kalian lari, apa yang kalian rasakan di dalam tubuhnya kalian? Segar, sakit. Segar, sakit, Sesak nafas juga. sesak nafas. Yang lainnya Berkeringat. berkeringat. Asli. Nah, di saat kalian berkeringat, apa yang kalian keluarkan? Kado. Ya, di saat kalian berolahraga, apa yang kalian rasakan? Rasa capek. Rasa capek. Dan pastinya ketika kalian berolahraga itu pasti mengeluarkan keringat. Nah, setelah kalian berolahraga, tubuh kita kan mengeluarkan keringat. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Karena kalau olahraga itu kan bagian dari kesehatan juga. Jadi kalau keringat artinya ada kesehatan seperti itu. Ya, betul sekali. Masih ada yang lain? Ya, Ibu akan jelaskan ya. Nah, ketika tubuh kita mengeluarkan keringat, itu agar terhindar dari zat-zat yang bisa meracuni organ-organ tubuhnya kita. Nah, zat-zat yang beracun di dalam tubuhnya kita itu disebut dengan ekskresi. Jadi, kita hari ini akan mempelajari tentang materi sistem ekskresi. Baik, seperti yang kalian jelaskan, ada yang tahu apa itu sistem ekskresi? Tidak ada, Bu. Ya, sistem ekskresi itu adalah proses pengeluaran Metabolisme. zat-zat metabolisme yang tidak berguna dalam tubuhnya kita.
Jadi sistem ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna dalam tubuhnya kita. Iya, Bu. Ada yang tahu zat-zat sisa itu seperti apa, berupa apa? Salah satu yang apa yang tidak bisa dikonsumsi lagi. Ya, yang tidak bisa dikonsumsi lagi, yaitu CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, di sini Ibu jelaskan lagi ya tentang pengertian dari sistem ekskresi supaya kalian lebih paham. Nah, sistem ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna dalam tubuhnya kita. Nah, zat-zat sisa itu yang berupa karbon dioksida atau CO2 dan urea dan juga uap air. Karbon dioksida itu yang kita keluarkan, itu ada uap air yang dikeluarkan juga. Sampai di sini sebelum Ibu membahas organ-organnya, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Kenapa zat-zat sisa itu harus dikeluarkan? Ya, baik. Pertanyaannya sangat bagus. Mengapa zat-zat sisa metabolisme perlu dikeluarkan? Jadi, begini, kalau kita tidak keluarkan, maka karbon dioksida yang ada di dalam tubuhnya kita akan meracuni organ-organ tubuhnya kita, dan juga pasti kita akan merasa capek. Supaya lebih dipahami, saya minta salah satu untuk memperagakan di depan. Mungkin dari Adriana yang bertanya tadi, saya minta untuk maju ke depan. Yeay. Di sini Ibu akan menyiapkan masker dan juga kacamata. Silakan dipakai. Nah, kalian perhatikan ya, teman kalian ini memakai masker dan juga kacamata. Ya, Bu. Otomatis rongga hidung dan mulut itu dalam keadaan tertutup oleh masker kan? Nah, ketika Adriana menghembuskan napas, otomatis karbon dioksidanya itu akan bukan. Baik. Nah, kalian perhatikan teman kalian di sini ya. Ya, Bu. Pasti ketika kalian keluar rumah juga pasti memakai masker dan juga kacamata ya. Apalagi saat sekarang itu sedang COVID-19. Pasti kalian ketika kita keluar rumah pasti selalu memakai masker untuk menaati protokol kesehatan. Nah, di sini perhatikan teman kalian ini. Rongga mulut dan juga hidung itu dalam keadaan tertutup oleh masker. Ketika Adriana menghembuskan napas, otomatis kacamatanya berembun kan? Ya, Bu. Nah, ada yang tahu kenapa itu bisa berembun kacamatanya di saat dia menghembuskan nafas? Tidak tahu, Bu. Tidak ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, sebenarnya embun yang ada di dalam kacamata itu yang kita hembuskan, yang Adrian hembuskan ini, itu adalah karbon dioksida dan uap air. Dan di situ terjadi proses fungsi dari ekskresi itu sedang bekerja dengan baik dalam tubuhnya kita. Seperti itu. Boleh silakan duduk kembali. Kalau memakai masker juga tidak apa-apa. Terima kasih ya. Sampai di sini sudah paham? Ya, baik. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang organ-organ dari sistem ekskresi. Ada yang tahu organ-organ sistem ekskresi? Paru-paru, hati, ginjal. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Yeay. Baik, kita akan membahas satu persatu ya. Dimulai dari ginjal. Ginjal kita terdiri sepasang. Ya, Bu. Dan juga terletak di bawah rongga perut, di bagian tulang belakangnya kita. Di bagian sini ya. Ya, Bu. Jadi fungsi dari ginjal itu, dia mengolah zat-zat beracun yang berupa cairan yang disebut dengan urin.
Secara umum ginjal manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, di bagian luarnya ini, di sini tidak terlalu nampak ya, itu ada yang disebut dengan korteks di bagian luar. Korteks atau bagian luar, dan di bagian sini ada yang dinamakan dengan medula atau bagian tengah ginjal. Dan bagian dalam-dalamnya ini disebut dengan pelvis renalis atau bagian dalam ginjal. Nah, itu adalah bagian-bagian dari ginjal secara umumnya. Sedangkan bagian ginjal yang digunakan pada proses pembentukan itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, ada reabsorpsi. Dan yang ketiga, ada augmentasi. Pada proses pembentukan urin, itu dihasilkan dari proses penyaringan darah di dalam tubuh yang disebut dengan ginjal. Di dalam ginjal terdapat berjuta-juta nefron. Jadi sebuah ginjal ini disebut dengan nefron. Nah, di dalam nefron itu terjadi proses pembentukan urin. Nah, itu tadi, proses pembentukan urin itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengendapan. Kita akan bahas proses pembentukan urin ya. Yang pertama itu ada filtrasi atau penyaringan. Filtrasi itu terjadi di badan Malpighi, yaitu glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, ini yang disebut dengan glomerulus di bagian penyaringan. Darah yang banyak mengandung zat sisa metabolis B akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri. Ini yang berwarna merah. Akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri. Hasil penyaringannya dari filtrasi tersebut disebut dengan urin primer. Sampai di sini ada yang sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Selanjutnya yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal. Reabsorpsi itu penyerapan kembali. Dan juga terjadi di bagian lengkung Henle. Ini yang dinamakan lengkung Henle ini. Sedangkan ini tubulus contortus proximal. Di dalam tubulus contortus proximal terjadi penyerapan kembali oleh zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pembuluh darah. Itu yang merupakan hasil dari filtrasi awal pada bagian urin primer. Nah, hasil dari reabsorpsi itu disebut dengan urin sekunder. Selanjutnya, yang ketiga ada augmentasi. Augmentasi itu proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya atau proses pengendapan. Hasil dari proses augmentasi itu disebut dengan urin sesungguhnya. Jadi itu adalah proses pembentukan urin pada ginjal. Sudah bisa dipahami? Iya, Bu. Lanjut. Nah, ini adalah bagian-bagian dari ginjal dan juga proses pembentukan dari urin. Sampai di sini sudah bisa dipahami atau ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya di sini ini kenapa kalau bangun pagi itu harus pipis atau kencing? Ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini konsep ya. Kenapa kalau kita bangun pagi itu pasti kita harus pipis terlebih dahulu? Karena kita kan tidur selama 8 jam kan. Kadang juga ada yang lebih, kadang ada yang kurang dari 8 jam. Otomatis urin kita akan tertampung di dalam kandung kemih kita.
Dan itu nanti yang akan mengakibatkan juga penyakit atau batu ginjal kalau kita tidak keluarkan. Nah itu iya, apalagi kalau ditahan. Nah itu maksudnya kalau makanya harus dikeluarkan. Apa bisa dipahami? Bisa Bu, terima Ya kasih. bagus. Tepuk tangan dulu buat teman kalian yang bertanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas organ yang kedua yaitu kulit. Baik, seperti yang kalian lihat di gambar ini adalah kulit. Nah, di bagian-bagian kulit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Fungsi dari kulit itu merupakan dia itu melindungi tubuh bagian luar dan mengeluarkan keringat dan juga mineral. Nah, bagian-bagiannya yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Dermis ini dia terdiri dari pori-pori dan rambut. Sedangkan kalau dermis dia terdiri dari kelenjar keringat, jaringan saraf, dan juga akar rambut. Selanjutnya ada hipodermis. Hipodermis itu terdiri dari jaringan adiposa. Sebenarnya di bagian sininya ada jaringan adiposa ya. Jaringan adiposa, lemak, vena, dan arteri. Sampai di sini organ keduanya bisa dipahami? Bisa Bu. Selanjutnya kita akan membahas organ yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan atau menghembus karbon dioksida. Di bagian-bagian paru-paru ada yang disebut dengan trakea atau tenggorokan. Ini gambarnya. Lalu yang kedua ada bronkus. Bronkus ini percabangan dari trakea. Selanjutnya ada bronkiolus. Itu juga merupakan percabangan dari bronkus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus itu tempat pertukaran CO2 dan O2 dan juga berupa uap air. Dan di sini ada diafragma. Dia itu sebagai pembatas antara paru-paru dan perutnya kita. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu. Selanjutnya ada organ hati. Hati itu berfungsi untuk menetralkan racun di dalam tubuh. Dia juga bisa merombak sel darah merah yang sudah tua menjadi cairan empedu. Nah, ini yang berwarna hijau ini, itu kantung empedunya kita. Organ-organ dari sistem ekskresi yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada kulit, dan yang ketiga paru-paru, lalu yang keempat ada hati. Nah, di hati ini dia merupakan sistem ekskresi yang menjadi pusat zat-zat yang ada di dalam tubuhnya kita. Saat menemukan zat beracun di dalam tubuh, hati yang akan mengubahnya menjadi zat yang lebih aman. Dia akan terserap di dalam tubuh dan mengandung nitrogen. Seperti itu, sudah bisa dipahami dari keempat organnya? Ya Bu. Baik, Ibu akan membantu kalian dalam kelompok ya. Ini kelompok yang pertama dan ini kelompok yang kedua. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi kelompok.
Dimulai dari sekarang. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan ke depan. Baik, kalau sudah selesai hasil diskusi kelompoknya, saya minta salah satu perwakilan untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok satu. Baca soalnya. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan organ-organ pada sistem ekskresi. Itu ada hati, ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru. Kelompok satu, betul sekali ya. Silakan duduk. Nah, saya langsung jelas seperti tadi dari kelompok satu menyebutkan ada hati, paru-paru, ginjal dan kulit. Jadi itu adalah keempat dari organ sistem ekskresi. Bagaimana kelompok 2? Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, saya persilakan kepada kelompok 2. Hai, terima kasih. Di sini kami kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan 3 proses pembentukan urin pada ginjal. Pertama ada filtrasi atau penyaringan. Yang kedua ada reabsorpsi atau penyaringan kembali. Yang ketiga argumentasi atau pengendapan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi proses pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama filtrasi atau penyaringan. Yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Yang ketiga ada augmentasi atau pengendapan. Yang kedua itu reabsorpsi. Yang ketiga augmentasi. Ini penyaringan. Ini penyerapan. Sedangkan ini pengendapan. Reabsorpsi itu penyerapan, filtrasi itu penyaringan, sedangkan augmentasi itu pengendapan. Nah, filtrasi ini tadi yang terjadi di bagian badan Malpighi, yaitu tepatnya di glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, di sini yang bagian menyaring darah. Sedangkan kalau reabsorpsi itu penyerapan kembali. Nah, ini dia bekerja menyerap zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, zat-zat sisa yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Dan augmentasi itu pengendapan. Hasil dari filtrasi itu urin primer. Sedangkan hasil dari reabsorpsi atau penyerapan itu disebut dengan urin sekunder. Terus yang ketiga, augmentasi atau pengendapan, hasilnya urin sesungguhnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Sekarang baik, dari materi yang kita pelajari hari ini sudah bisa dipahami semuanya? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang Ibu akan menanyakan kalian. Silakan tutup buku. Ibu akan tes pemahaman kalian itu sejauh mana. Apakah tadi dari penjelasan Ibu kalian betul-betul paham atau tidak? Yang pertama, sebutkan 3 proses pembentukan urin pada ginjal. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Ya, tepuk tangan. Betul sekali. Mungkin masih ada yang mau menambahkan lagi? Tidak, Bu. Apa itu filtrasi? Apa itu reabsorpsi dan augmentasi? Kalau Ya, silakan. Kalau
filtrasi itu penyerapan, pengendapan. Kalau reabsorpsi itu penyerapan. Kalau ini augmentasi itu Ya, lanjut. Ya. Sudah tepat, mungkin masih ada lagi? Di sini saya akan menambahkan sedikit. Kalau Ya, silakan Ermita Lady. Kalau yang pertama itu ada filtrasi atau urin primer, yang kedua ada reabsorpsi atau ini urin sekunder, yang ketiga ada augmentasi atau urin sesungguhnya. Mungkin Ya, seperti betul itu. sekali, tepuk tangan. Terima kasih Bu. Ya, itu tadi dari proses pembentukan urin, ada filtrasi, itu penyaringan atau disebut dengan penyaringan, dan hasilnya ini hasilnya urin primer. Sedangkan yang kedua reabsorpsi atau penyerapan, hasil akhirnya itu disebut dengan urin sekunder. Kalau augmentasi atau pengendapan, hasil akhirnya itu urin sesungguhnya. Ya. Selanjutnya sebutkan organ-organ pada sistem ekskresi. Saya Bu. Ya, silakan. Pertama ada paru-paru, yang kedua ada ginjal, yang ketiga ada kulit, yang keempat ada hati. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Jadi Ada hati. itu keempat organ pada sistem ekskresi. Berarti semuanya sudah konsen ya? Bisa dipahami semuanya. Sudah bisa dipahami dari keempat organ ini, ginjal, kulit, dan paru-paru? Sudah belum Bu. Kalau yang bagian kulit saya mau bertanya, Ya, silakan. ada berapa bagian dari kulit? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi, kulit ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada epidermis. Epidermis itu yang bagian luar, yang menahan ketika ada gesekan. Yang kedua, itu dermis, bagian tengah, dan hipodermis itu bagian dalam. Itulah 3 bagian dari kulit. Bagaimana bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi itulah materi kita hari ini tentang sistem ekskresi dan juga organ-organ yang dibagi menjadi 4 bagian. Ada ginjal, paru-paru, kulit, dan juga hati. Lalu yang berikutnya proses pembentukan urin yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Jadi baik anak-anak, kalian pelajari untuk penyakit dan kelainannya pada sistem ekskresi untuk materi kita minggu depan. Jangan lupa ya kalian pelajari materi kita hari ini, karena minggu depan sebelum kita memulai materi berikutnya, Ibu akan memberikan tes lisan kepada kalian. Kalian tetap semangat untuk belajarnya ya. Ya Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, karena kita sudah membuka dengan doa di awal, jadi kita harus menutup dengan doa juga. Ibu meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ketua kelas. Untuk hari akhir atau pelajaran kita hari ini, mari kita menghadap dalam doa, kita berdoa. Allah yang telah memberkati kami dari awal pembelajaran kami, materi kami pada saat ini. Engkau memberkati segala kekurangan kami, kelebihan kami. Kau sempurnakan segala apa yang kami pelajari hari ini. Karena apapun yang kami jalankan pada saat ini, itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, ada begitu banyak permintaan yang harus kami aturkan kepadamu. Namun sebelum kami nyatakan persatu persatu, Engkau sudah mengetahui semuanya. Apapun yang kami inginkan untuk lebih baik lagi ke depannya, Engkau sudah mempersiapkan semuanya, segala kehendak-Mu. Engkau selalu memberkati kami dari segala perjalanan kami, dari awal pemateri kami hingga pada akhirnya. Boleh itu semua menjadi bekal untuk kami semua lebih baik lagi ke depannya, agar selalu menjadi berkat buat semua orang. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, yang masih memberikan nafas kehidupan untuk kami, masih bertahan hingga pada saat ini. Allah yang tak pernah memberikan kami perhitungan kepada kami dari kehidupan kami, daripada saat ini sampai selama-lamanya.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Ketua Kelas. Kita akhiri materi kita hari ini. Jangan lupa belajar ya. Ya Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu.